إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين، خصوصا لوالدينا وقرابتنا وأستاذنا، وخصوصا على كل نيتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا بابك يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف: إذا كان العصيان مستحيلا في حق الأنبياء عليهم السلام، فكيف أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها. Apabila adalah kemaksiatan atau dosa itu, yaitu mustahil pada sisinya para nabi alaihimussalam, maka bagaimana telah memakannya oleh Nabi Adam daripada pohon khuldi yang dilarang daripadanya memakannya. Kemarin kan disebutkan mustahil para nabi itu berbuat dosa. Kan amanah itu artinya tidak pernah berbuat dosa. Salah satu sifat wajib bagi nabi. Berarti ketika nabi berbuat dosa, maka dihukumkan mustahil, tidak akan pernah terjadi. Tapi pernah kita dengar bahwa Nabi Adam itu pernah berbuat dosa karena makan buah khuldi. Inna Adam alaihi salamu akala minas syajaratin lati nuhiya anha bitariqin nisyani. Sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam memakan ia daripada pohon khuldi, atau buah khuldi, yang dilarang daripadanya memakannya, yaitu dengan jalan lupa. Ini Nabi Adam itu makan buah khuldi itu dalam keadaan lupa, bukan sengaja. Qala Allah Ta'ala, Qala Ta'ala, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Telah berfirman, mengatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab Al-Quran, dan sesungguhnya telah kami janjikan kepada Nabi Adam daripada sebelumnya, maka lupa ia, dan tiadalah kami dapati, kata Allah Ta'ala, baginya Nabi Adam itu cita-cita. Dia yang menyebutkan lupa ikut Tuhan Allah Ta'ala. Kata Allah, laku pesan kepada Nabi Adam sebelum dia makan itu, jangan dimakan buah khuldi itu. Maka dia lupa. Kata Allah Ta'ala, aku nengoknya Nabi Adam itu makan buah khuldi itu tidak dalam keadaan sengaja dan tidak punya cita-cita. Tak ada berniat dah. Tahu tak ada berusaha kan dah.
karena tertipu daya sebagai satu kisah untuk kisah kepada para umat-umat yang akan datang, seperti kita kan, sebagai kisah. Wan nasi ghairu asin wala mu'akhadhin, dan bermula orang yang lupa, yaitu tiadalah berdosa ia, dan tiada diambil hukum. Jadi sebenarnya kalau lupa itu tidaklah berdosa dan tidak ada hukum bagi orang yang lupa. Apapun jenis lupanya, maka tidak dihukumi dosa. Lupa meninggalkan semayang, lupa mengerjakan semayang, lupa puasa, kayak lupa lah kalau yang dilarang itu, maka tidak dihukumkan dosa ketika kita lupa. Wa amma nisbatul isyani ilaihi fi qoulihi ta'ala, dan adapun penyandaran dosa kepadanya Nabi Adam pada perkataan atau firman-Nya Allah Ta'ala, wa asa adamu rabbahu faghwa thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada, dan berbuat maksiatlah ia Nabi Adam, oleh Nabi Adam akan Tuhannya, maka sesatlah ia, kemudian memilih atau memelihara oleh Allah Ta'ala, memelihara akan dia oleh Tuhan ya Allah Ta'ala, maka menerima ia Allah Ta'ala akan taubat di atasnya dan memberi ia hidayah atau petunjuk. Dia yang mengatakan Nabi Adam itu berbuat maksiat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tahu sebenar-benarnya Nabi Adam itu dia makan buah khuldi itu tertipu oleh iblis. Iblis menggoda Siti Hawa. Dia orang jantan. Itu sebagai kisah seorang Nabi Adam tergelincir oleh tipu daya iblis yang dimasukkan kepada syaitan, yang dimasukkan atau masuk dia kepada seorang perempuan. Dia orang jantan, banyak dosa tu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak yang kena orang betina. Kebanyakan ada tu betina yang baik. Membanyaknya, tergelincirnya orang jantan itu sebab orang betina, bini dia kan tidak berani mantap bini, kena marah. Kalau dalam itu kena marah. Ada tu bini itu takut lah dengan laki, cuman bini takut dengan laki itu dalam 1000 itu 3 aja mana. Fakti itu itu. Lain tu banyak laki itu takut dengan bini. Yang bini takut dengan laki itu dalam 1000 itu tak berapa ekor. Lain tu dalam 1000 tu takut lah dengan bini. Bini lah jadi kepala keluarga. Namanya bini, tapi setelannya gagal jadi dia lah. Nabi Adam kena dengan Siti Hawa. Iblis masuk. Kau tak tahu apa iblisnya lah masuk ke orang betina kau. Pun memang bawaan dia lah kan. Ya. Dia dah jadi iblis. Kadang tu orang jantan tu elok lah. Bonde berdebat kah. Nurut lah kan. Padek lah dia. Kenapa terjadi pertengkaran di rumah tangga? Itu kerana ada yang baik, ada yang tak baik. Kalau sesama jahat lah tak apalah. Misalnya kau setuju lah maling. Apa you maling?
Dia berbala dah. Kalau terjadi pertengkaran itu kan ada sama dia. Kalau galau lah, ada elok di rumah tu, dah cerita pula dah. Dia sama be. Nah, kalau ada sekot yang baik, ada sekot yang buruk, ya beda pendapat, bertengkar. Kuat ada dalil dia, ya dia milu pula daripada berbala. Itu bayar orang biasa daripada berbala kan. Ngecik masalah. Awak dalil mereka, dia mereka dalil mereka. Iyalah. Menang bola dia kan. Awak nyebut benda tu dah elok, buat benda tu nanggung. Kalau ada mak itu kapan lagi? Ah, kalau dia nyebut macam tu mana? Orang tu mak itulah dia. Ya dah dia lah daripada bawa iru. Benar tu kalau ada mak itu masalahnya tak kalau selesai. Jadi Nabi Adam itu tadi dalam keadaan lupa, tertipu daya. Fali suduri suratil mukhalafati anhu binaan 'ala nisyani binaan 'ala nisyanin nasyi'i an adami tahaffuzin tammi minhu. Maka karena berlakunya lupa, bersalahan atau pelanggaran daripada, yaitu penetapan di atas lupa daripada orang yang lupa, daripada ketiadaan hati-hati, daripada ketiadaan hati-hati daripadanya. Wal mukhalafatul lati tasduru nisyana, dan bermula pelanggaran yang berlaku iyo hal keadaan lupa. Jadi Nabi Adam maka disebut berdosa. Iya, dia sekelas Nabi. Jadi kalau lupa itu, kalau sekelas Nabi, ya orang yang hebat, orang yang taat. Berarti dia kurang hati-hati namanya. Karena sekelas Nabi itu kalau disebut lupa, berarti disebut tidak hati-hati. Nah, jadi penyandaran dosa itu karena ketinggian dia tu. La tu'addu fi haqqin nasi isyana. Tiada dianggap pada keadaan lupa itu, yaitu dosa. Sebenarnya orang yang lupa itu tidak dianggap berdosa dah. Wa'uddat maksiatan fi haqqi adama nazaran li sarafi rutbatihi wa izami manzilati, dan dia anggap akan dia Nabi Adam itu berbuat dosa pada keadaan Nabi Adam itu, pada sisi Nabi Adam itu. Nazaran karena melihat bagi kemuliaan kedudukannya dan ketinggian pangkat. Kenapa disebut ketika Nabi Adam itu lupa disebut berdosa? Karena Nabi Adam itu mulia kedudukannya dan tinggi pangkatnya. Kalau orang biasa model kita dilupa, aku lupa, itu dianggap karena kita memang orang bodoh, karena kita bukan orang mulia. Jadi kalau seorang Nabi lupa itu, maka semacam dosa, karena kelas dia itu tinggi. Nah, model kita dengan budak kecil lah. Kalau budak kecil berlari-lari sikok, tak ada dia anggap buruk dah.
Tapi kalau kita tua kau belah risiko, nanti dianggap keburukan. Alhamdulillah itulah tingkatan kita dengan Nabi. Coba lah kita berlari-lari risiko, pasti sapi ada orang. Ada berdua bertiga megangnya. Nah, tapi kalau udah kecil dah lah, biasalah kita nengok. Begitu juga lah para Nabi itu ketika dia lupa, itu seakan-akan berdosa. Karena ketinggian keduduknya, ketinggian ilmunya, ketinggian ketaatannya, maka lupa pada Nabi itu dianggap sebagai dosa. Tapi sebenar-benarnya hukumnya tidak ada dosa. Jadi dia sisi Tuhan, di hadapan Tuhan, para Nabi yang lupa itu macam dosa besar. Begitu juga lah para nabinya. Kalau dia lupa, dia mengatakan itu sangat berdosanya. Ya istilah kita dengan budak kecil tadi. Jadi kalau gawe budak kecil itu kita muat, itulah disebut salah besar namanya kan. Jadi kalau budak kecil tidak. Wal khata'us saghiru yusta'zamu minal kabir. Dan bermula kesalahan yang kecil dibesarkan daripada orang-orang yang besar. Jadi kalau kesalahan kecil itu jadi besar kalau itu terjadi di orang yang besar, di orang yang hebat, di orang yang mulia. Jadi hukum tu nengok keadaan seseorang, nengok kelas seseorang. Seperti sholat, ada kelas sholat itu. Kalau para wali atau para nabi itu tidak tepat waktu itu haram. Para nabi itu, para wali tidak tepat waktu itu. Kalau kelasnya di bawah itu, tidak ada haram dah, boleh. Ada waktunya. Dari mulai waktu masuk zuhur ke masuk asar itu boleh sholat lagi. Jadi kalau kelas nabi dan para wali itu termasuk salah besar sholat tepat waktu. Bahkan disebutkan dalam hikam itu, kalau untuk para wali dan para nabi itu haram hukum, tidak untuk kita. Cuman kalau kita nak ngelok diri kita, bolehlah kita hukum haram, boleh untuk kita tidak boleh untuk kita karena fikih sudah menetapkan hukum-hukum dalam sholat. Sebenarnya fikih itu tidak pandang seorang nabi, tidak pandang seorang pokoknya siapa yang nama fikih itu, nak nabi nak apa. Cuman karena ketinggian derajat orang itu tadi, maka hukumnya lain lagi. Tinggilah pula hukum. Wa amma mu'akhadhatul Maula subhanahu wa ta'ala li Adam ala dhalika bihtibatihi ila hadhihi diyar. Dan adapun pengambilan hukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam di atas demikian itu lupanya itu dengan menurunkannya kepada ini dunia. Wa'tirafu Adam bidzambi, dan pengakuan daripada Nabi Adam dengan berbuat dosa. Wa musabaratuhu 'alal istighfar, dan pemantapannya di atas istighfar, di atas permohonan ampunan dia. Fadzalika litazdada darajatuhu uluwan wa thawabuhu wa ajruhu nubuwan. Dan karena demikian itu, jadi hukuman yang dibagi Tuhan pada Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke dunia. Ada juga hukumnya, karena itu sekelas Nabi Adam lupa itu dosa besar. Tapi Nabi Adam pun macam tu, mengaku bahwa dia berdosa dan banyak-banyak dia mengucap istighfar.
mohon ampun. Nabi Adam pun ngatakannya dia tu pun dosa, bukan Tuhan, beda. Dengan kelas dia tadi, dia menyebut dia dosa besar. Walhal dia dalam keadaan lupa. Apa tujuannya? Supaya menambah ketinggiannya dan menambah pahalanya, supaya tambah besar pahalanya. Tujuan Tuhan menghukumkan seorang nabi itu sebagai dosa dalam keadaan lupanya itu tak lain tak bukan untuk nambah tinggi derajat dia, supaya akan datang tidak ada macam itu lagi, dan supaya nambah pahalanya. Jadi dengan Tuhan menghukumkan itu dosa, tentunya Nabi Adam tadi merasa itu memang dosa besar, dan dia mengucap istighfar tanpa henti. Dengan dia mengucap istighfar tanpa henti itu, bukannya pengampunan dosa, tapi ditambah tinggikan Tuhan derajat dan dibesarkan pahala. Wa yuqasu ala dzalika ma yunsabu li sa'iril anbiya'i minadz-dzunubi wal ma'asi. Dan dikiaskan di atas demikian itu barang yang dinisbatkan atau barang yang disandarkan bagi sekalian para nabi daripada dosa dan maksiat. Jadi itu pengiasnya. Dikiaskan, kalau seorang nabi lupa, itu semacam kita orang-orang yang biasa, semacam orang-orang yang hebat itu, seakan-akan itu dosa besar. Padahal itu lupa. Jadi itu cuma kiasan bela. Fa innaha dzunubun bil idafati ila uluwi manasibihim wa ma'asin bin nisbati ila kamali ta'atihim. Maka sesungguhnya segala dosanya disandarkan kepada kedudukan, ketinggian kedudukan mereka itu, dan berdosanya ia disandarkan kepada kesempurnaan taat mereka itu. Kenapa disebut dosa? Ya disebut macam itu tadi, karena kedudukan mereka itu tinggi, pangkat dia tinggi, dan ketaatan dia itu lebih. Maka kita kalau seorang guru mungkin kalau kilia ganti baju itu dia apa salah besar apa kan. Maka kalau orang biasa lah, kalau ibu budak bujang bercanda pendek kalau kilia, pula kita anggap dah. Kenapa ukurnya tak harus metodi? Kalau dia tu lah ngaji terus, harus ada metodi, maka orang tu galak nyalai orang yang ngaji go. Payah mengaji gawe sopo kami go lah. Itu maksud dia tu, seorang yang sudah ngaji tu tak pantas kita buat macam kami yang tak ngaji go. Itu sebenarnya. Orang tu elok lah sebenarnya orang yang kata tu. Seharusnya memang macam tu. Ya kita ngerti kan. Orang yang bercakap macam tu, dia nyebut sama dengan kita yang ngaji tu. Gawe tu. Kalau ilmu lah jelas tak sama. Sama dengan kami yang tak ngaji kau tadi kan. Sama maksud dia tu sama-sama tak ada elok gawe. Dia tu memang diajar setannya lah untuk ngelahan hati kita dia. Iblis ngajar ya. Senang kita tu kena kata mak itu berfikir apa dia nak pulang. Kalau mak itu elok datang ngaji apa. Itu maksud dia tu kan. Setan tu harapnya kita tu yang kena kata mak itu berfikir macam tu. Dia nyala pulang. Hentilah ngaji dia. Kan harap dia sukses setan dia. Walhal dah lah. Dah ada serupa lah. Kenapa? Di mana beda? Di situ tadi.
Ketika kita ngaji, kita dalam keadaan elok. Ya, ketika berbuat dosa, itu hitungannya lain lagi. Jadi catatan kita itu tidak ada digabung dengan Tuhan, tidak bisa kan? Ketika kita berbuat salah, sih kau kena catatannya kan? Ketika berbuat baik, sih kau kena. Di akhiratnya mau ditimbang mana berat dosa dengan pahala, mana banyak, mana elok. Timbang lah. Kalau kita memang tidak ada berbuat yang baik itu, apa namanya ditimbang itu? Walaupun macam mana, tetap elok kayak ngaji. Walaupun dia buat dosa terus, dengan berbuat baik dia hapus dosa. Besidah itu impas. Malam ku kita buat baik, esok juga buat dosa. Malam esok buat baik, esok juga buat dosa. Di akhirat esok kosong kalau ibadah. Baik datik, buruk datik. Maka ada tempat esok namanya apa namanya? Tempat yang di tengah, bukan neraka, bukan surga. Jabal Arab namanya. Tempat orang yang sama berat dosa dengan kebaikan. Tak ada lepaskan yang aku, tak lepaskan surga. Cuma orang yang dilepaskan di Jabal Arab pasti masuk surga. Pasti. Kenapa? Tinggal nunggu syafaat Nabi lagi. Kan Nabi sudah mensyafaat, berat lagi baiknya. Itu nunggu syafaat Nabi lagi. Setiap orang yang dilepaskan di Jabal Arab, dia pasti ingat dengan Nabi, karena dia tahu tinggal nunggu syafaat Nabi lagi. Itu diceritakan oleh Pak Nabi, diceritakan oleh Nabi Muhammad. Bukan dikit orang yang Jabal Arab tu, barangkali umat-umat yang lah. Nah, kita terasa lah, kita buat dosa laju, buat baik laju kan kan? Bisa jadilah kita berkumpul di sana esok. Cuma mending kumpul di sana daripada positif kena aku. Jadi yang bedonya tu, orang tak ngaji tu takut apa buat baik dia itu bukan baik namanya. Kalau orang ngaji dia berbuat baik, dia tahu cara berbuat baik itu bisa jadi ikhlas kebaikannya. Orang yang nak ngaji itu belum tentu berbuat baik dia itu jadi baik. Kadang kebaikan dia itu salah, kadang tujuannya salah, dalam keadaan tak ikhlas, dalam keadaan riya, ujung terkabur lengkap di situ. Tak jadi baik loh. Kumpul lah jadi dosa kalau kelebihan orang ngaji di situ ketika dia berbuat baik. Itu asli kebaikan. Dia tahu buat yang sebenarnya. Kalaupun dia berbuat baik dalam keadaan tak baik, dia juga tahu sebenarnya dia tidak baik. Ikut-ikutan kadang-kadang itu karena ada enak kadang tu kan. Nah, tahulah dia tu. Yang beda ke perasaan awak berbuat baik, lebih baiknya lah di hadapan Tuhan. Kalau tidak, wasiddati wara'ihim wa taqwahum. Itu apa tadi? Li'annaha sadiratun li'annaha kadzunubi ghairihim wa ma'asibihim li'annaha sadiratun minhum alaihim assalamu imma ala tariqit ta'wili aw ala tariqis sahwi wa adami ta'ammuli. Karena sesungguhnya seperti dosa-dosa selain mereka itu
dan seperti maksiat selain mereka itu. Karena sesungguhnya berlaku daripada mereka itu para Nabi alaihi wassalam. Ada kalanya di atas takwil, atau ada kalanya di atas jalan lupa, dan di atas ketiadaan sengaja. Jadi disebut berdosa seorang Nabi itu ditakwilkan atau dikiaskan. Karena ketinggian pangkat mereka itu, jadi dalam keadaan lupa atau tidak sengaja itu, maka sekelas para Nabi itu disebut berdosa. Wa amma i'tirafuhum biha wa istighfaruhum minha fali ziyadati ma'rifatihim bimaulahu. Maka adapun pengakuan mereka itu dengannya dosa-dosa dan pengucapan istighfar mereka itu daripadanya dosa, maka supaya bertambahlah pengenalan mereka itu atau makrifat mereka itu dengan Tuhan mereka itu. Jadi kalaupun para nabi itu ngaku bahwa dia itu berdosa, kemudian banyak dia mengucap istighfar, nah, itu tujuannya bukan nak ngampuni dosa dia itu dah. Tujuannya supaya bertambah kemakrifatan para nabi itu kepada Tuhannya. Wasiddati wara'ihim wa taqwahum, dan supaya bersangatan wara' atau memelihara mereka itu dan supaya bertakwa mereka itu. Itu tujuannya. Kalau kita kok istighfar, itu memang minta ampunnya lah namanya. Jadi kalau para nabi itu mengucap istighfar, bukan minta ampun namanya. Itu nama ketinggian derajat mereka itu. Waliyazdadu ajran wa qurbatan, dan supaya bertambahlah oleh mereka itu pada pahala dan pada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uluwan fid darajati war rutbati, dan menambah ketinggian pada pangkatnya dan pada kedudukannya. Itu bedanya istighfar kita dengan istighfar para nabi. Istighfar kita supaya diampuni dosa. Istighfarnya para nabi bukan supaya diampuni dosa. Sebenarnya para nabi itu tidak ada dosa secara hukum syar'inya. Cuman sekelas mereka itu kalau dia lupa, itu seakan-akan karena kurang pantas, itu kan, seakan-akan berdosa. Jadi pada dasarnya kesimpulannya, Nabi itu bukannya Nabi Muhammad yang dati dosa galau lah, dati dosa. Jadi tidak ada hilang tak yang namun sifat yang empat ini pada Nabi Adam, pada Nabi yang lain. Ada lah. Kenapa? Pada dasarnya kelupaan Nabi Adam ini bukanlah dosa. Mada yajuzu fi haqqil anbiya'i alaihi wassalam, apa yang harus atau yang boleh pada hak atau pada sisi para Nabi alaihi wassalam. Apa sifat harus atau sifat yang boleh pada para Nabi. Yajuzu 'ala al-anbiya'i 'alaihim wassalam wuqu'ul a'radil basariyyati allati la tu'addi ila naqsin fi maratibihimul 'aliyyati. Bolehlah di atas para nabi 'alaihim wassalam oleh terjadinya sifat-sifat kemanusiaan yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang tinggi. Jadi segala sifat manusia boleh terjadi pada para nabi, boleh ada pada para nabi. Dengan catatan, yang penting tak ada mawa kekurangan atau tak ada mawa kehinaan pada martabatnya para nabi. Kalau akli wa syurbi, seperti makan dan minum, para nabi juga makan, para nabi juga minum. Cuman dia tidak pernah makan yang haram. Itu maksudnya. Jadi tidak ada turun derajat dia, tidak ada hina. Kalau dia makan yang haram, hilang sifatnya tadi. Sifat amanah yang dibuat itu berbuat dosa, maka mustahil juga dia makan yang haram. Jangankan yang haram, berlebihan pun tidak ada. Sampai kenyang itu tidak. Wasyurbi, dia juga minum. Minumlah, cuma tidak ada berlebihan.
Kita minum kopi dari pagi sampai malam 2 mok. Tidak ada ngatur tukang awak, ada tukang pembuat kan. Maaf ya, karena tukang itu kami nyala muatnya 2 semok sampai sore. Itu karena dia kena buat kan, ada dia nak minum semua aja. Minumlah sekadar aja, tidak sampai serak dawo. Nah, yang nama Nabi itu tidak pernah serak dawo. Serak dawo itu tak lebih itu. Oh, baik makan, baik kenyangnya, berarti kan. Nabi tidak pernah pesan dawo itu, tidak pernah. Karena pesan dawo itu satu kehinuan. Kita kok pasal serak dawo itu enak depan sesama kita yang nggak kenal loh. Kalau orang-orang kita pergi kenal lain. Nah, kita bertahan serak dawo kita tuh kemaluan. Karena kita tahu barang itu tidak elok. Kalau di hadapan orang-orang yang belum kita kenal, apalagi depan orang-orang yang apalah kita anggap mulia lah dia kan, pergi kondangan apa-apa. Kemaluan kita serak dawo tu. Kalau sesama kita, kadang tu kita jadi kebanggaan gitu, so ada wah, apa kenyang awak dah. Dimakan dia sekadar untuk menegakkan badannya supaya bisa beribadah. Minumnya juga macam itu. Wal ju'i wal 'atashi, dan dia juga punya lapar dan haus. Maka dia lapar, dia tak macam kita. Kita kalau lapar, apalagi tak tik benda ya, balik kerja, marah kita tu. Nabi dah. Nah, itu kalau model tu kan bawa kehinuan bagi Nabi. Kita balik kerja, tahu-tahu tidak lesi dalam tudung tu. Itu malik tudung tu elok nongkong ekor balik kau. Bini pula boleh Rita kerja siapa laki kau manyo yo mundur balik kerja dah dapur sampai tua minta idang manyo katanya kan. Wa'tira'il harri wal bardi, dan juga merasai kepanasan dan kedinginan. Dia juga kepanasan, tapi dia tak buka aurat. Dia juga kedinginan, tapi tak pula dia sampai kerja ujian tak kedinginan dia. Gigilnya biasa be. Wat-ta'abi wat-ta'abi war-rahati wal-maradi was-sihhati, dan dia juga mengalami kesusahan dan kesenangan atau istirahat, dan juga sakit dan juga sehat. Jadi ketika dia susah dari kita, cuma ada ngeluh, itu beda ya. Kalau dia ngeluh, nah itu satu kehinaan bagi Nabi. Kita kalau ada orang susah, kau esok bersuara kita kan cerita bersusahnya, ceneng gitu. Pening balak nening kan, dan dia memang susah dia ceritanya galau Kadang segan kita nak bersuara dia, padahal ada rumah itu sudah lado lah. Dan juga dia ada istirahat, ada senang.
Ada juga sakit dia bersabar. Dan juga dia sehat. Ketika dia sehat bersyukur. Itulah isi. Kalau kita sakit dah elok, sehat dah elok. Wa mislu dhalika at-tijaratu wal ihtirafu bihirfatin minal hirafi allati laysat daniyatan li'annahum basharun yajuzu alaihim ma yajuzu 'ala al-bashari mimma la yuaddi ila naqsin. Dan seperti demikian juga berdagang. Nabi berdagang cuma tidak pernah nipu. Nabi berdagang cuma tidak pernah nyombong. Dan juga bekerja dengan beberapa pekerjaan daripada pekerjaan yang tiada membawa ia kepada hina. Karena sesungguhnya mereka itu manusia yang bolehlah di atas mereka itu apa-apa yang boleh di atas manusia daripada sesuatu yang tidak membawa kepada kekurangan. Kalau kita apa lagi dibagi nimbang dawet. Tak nak tak kita tu kurang dikit dari semata. Apalagi pedagang yang tak tengok. Pasti lebih dikit dari semata. Waktu lah zolim lah tu. Tak nak kita kurang dari pedagang. Pedagang itulah percaya dengan kita. Kita nimbang lebih dari semata. Takut kita tu kelihatan dia lebih dari semata tu cepat kita ngangkat ni. Berarti kita tahu itu dosa. Ketika kita macam tu takut dengan penjual tu, catat dosa kita lah tu. Karena kita tahu dalam keadaan sadar kita muat ni kan lebih dari semata. Itu bedanya Pak Nabi. Dia juga serupa sifatnya dengan kita, cuman beda datik mau kehinaan. Kita apa yang kita buat tu barangkali dalam keadaan hina kalau kan. Alhamdulillah. Mal hikmatu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma waffiqna limardatik wa thabbitna ala dinik. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ahdina ya hadi خبر لنا يا خبير بين لنا يا مبين. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آتنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا رزقا ولا تعب ولا نصب إنك على كل شيء قدير. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفسنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا وسلم اعتقادنا وسلم معرفتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tidak
ke depan